Wanita itu menoleh dan langsung masuk ke dalam mobil. Ia segera menancapkan mobilnya dan meninggalkan villa mewah itu. Kamu tidak akan bisa mengejarku, Karel. Ia tersenyum licik saat lelaki itu masih mengejarnya. Wanita tersebut menambahkan kelajuan mobilnya. Setelah dikurung selama kurang lebih 5 tahun, akhirnya ia bisa terlepas dari genggaman tangan pria yang mengurungnya selama ini. Kamu pikir, aku tidak punya akal untuk keluar? Kamu salah, Karel, aku jauh lebih cerdik dari tuan dan nyonya besarmu itu. Wanita itu seketika panik saat melihat beberapa mobil yang mengejarnya. Ia semakin mempercepat kelajuan mobilnya. Kali ini aku tidak boleh tertangkap. Tidak boleh. Temannya. Mark, tunggu aku, sayang. Aku akan kembali. Aku akan membongkar semua kejahatan kedua orang tuamu, bahwa mereka yang mengurungku selama ini. Mas Bayu. Gelap. Bayu langsung memeluk Tesi, seolah tak tahu menahu bahwa gadis ini telah menikah. Toh, Bayu tidak tahu siapa yang menjadi suami Tesi. Saat ini, dirinya hanya ingin meluapkan rasa rindu yang mengembang dalam dada karena merindukan sosok gadis ini. Mas. Tesi membalas pelukan Bayu. Kamu kemana saja? Mas cari-cari kamu, ucap Bayu yang makin mengeratkan pelukannya. Maafkan Usi, Mas. Entah kenapa rasanya Tesi ingin menangis. Padahal seharusnya ia senang karena bisa bertemu dengan lelaki yang dianggap kakaknya itu, tetapi kenapa rasanya benar-benar hampa. Bayu melepaskan pelukan gadis itu. Ia menatap Tesi dengan perasaan yang sulit diartikan, setelah sekian lama menanti. Akhirnya ia bisa bertemu dengan gadis yang diam-diam mendiami hatinya itu. Kamu apa kabar? Tanyanya mengusap kepala gadis itu. Usi baik, Mas, jawab Tesi. Bagaimana Mas ada di sini? Sungguh Tesi tidak tahu jika lelaki itu bekerja di kantor suaminya. Mas diterima bekerja di sini, sih. Makanya Mas ada di sini, jawab Bayu tersenyum. Mana Zio? Bayu juga merindukan pria kecil yang selalu meminta waktu bermain dengannya itu. Zio sekolah, Mas, sahut Tesi. Bayu kembali memeluk Tesi. Andai saja gadis ini tahu betapa besar perasaannya pada Tesi. Andai saja Tesi tahu bahwa tujuan Bayu kembali ke Jakarta adalah demi bersama dengannya. Namun, sayang semua tidak akan mungkin karena gadis ini ternyata sudah menjadi milik orang lain dan Bayu harus sadar diri untuk tidak terlalu mengharapkan sesuatu yang tidak pasti. Tesi melingkarkan tangannya di pinggang Bayu, ada banyak hal yang ingin ia ceritakan pada lelaki itu. Namun, entah kenapa lidahnya terasa keluh dan dadanya berdebar kian erat. Rasanya lidahnya kaku dan tak sanggup berkata-kata, semua terasa sulit dan tak bisa dijelaskan lagi. Seakan hanya air mata yang menjelaskan betapa ia hancur. Tesi ingin seperti dirinya yang polos dan tidak tahu apa-apa. Ia ingin hatinya sekuat batu karang, tetapi nyatanya ia seperti ombak ketika gelombang menyerang. Tesi tak sekuat yang terlibat. Tesi tak sepolos wajahnya. Ia gadis yang tumbuh dari rasa sakit, bahkan diusir dari desa oleh kedua orang tuanya hanya karena mempertahankan Zio yang dianggap sebagai anak haram oleh orang-orang kampung. Air mata Tesi kembali jatuh membasahi baju Bayu. Entah kenapa perkataan Mark tadi masih saja terngiang di dalam kepalanya. Seharusnya sejak awal ia menyadari bahwa mereka menikah memang karena dipaksa oleh orang tua Mark karena kesalahpahaman. Namun, kenapa ia malah terbawa perasaan dan merasa sakit dengan ucapan suaminya yang mengatakan bahwa tidak akan pernah jatuh cinta padanya. Padahal Tesi sudah memasang tembok pemisah antara dirinya dan Mark bahwa ia tidak akan pernah membawa perasaan pada hubungan rumah tangga mereka. Usi lelah, Mas. Bolehkah Usi peluk Mas lama-lama? Pintanya.
Mark keluar dari ruangannya dengan langkah tergesa-gesa. Entah kenapa dadanya berdebar-debar, seakan takut bahwa sang istri mendengar ucapannya tadi. Tidak, Tessy tidak boleh tahu bahwa ia mengucapkan kata tersebut. Ia belum siap jika nanti gadis itu malah pergi dari kehidupannya. Langkah Mark langsung terhenti ketika melihat pemandangan yang semakin membuat pasokan udara dalam dadanya menipis. Di sana, tampak Tessy dan Bayu masih berpelukan tanpa memperdulikan orang-orang yang menatap mereka berdua seraya berbisik-bisik. Kedua tangan Mark mengepal erat hingga menimbulkan buku-buku tangannya yang terlihat memutih. Rahang yang mengeras dengan urat-urat leher bermunculan, sorot matanya tajam seakan hendak menggelinding keluar. Mark berjalan dengan tatapan marah. Dadanya panas seketika. Ia langsung menarik Tessy dengan kasar dari pelukan Bayu. "Mas. Tuan." Kedua orang itu terkejut ketika Mark yang menarik Tessy dengan kuat hingga membuat gadis itu meringis kesakitan. "Tuan, Anda terlalu kasar," tegur Bayu. "Jangan pernah mengganggu istri saya lagi." Tak hanya Bayu yang terkejut dengan pengakuan Mark, tetapi seluruh karyawan yang menyaksikan mereka. Apakah benar bahwa Tessy adalah istri Mark? Lalu kapan mereka menikah? Bukankah Tessy hanya seorang cleaning service? Bagaimana bisa dinikahi oleh presidir kaya raya seperti Mark? Mark menarik tangan Tessy keluar dari gedung perusahaan, tanpa peduli dengan tatapan para karyawan dan protes istrinya. "Mas, jangan tarik-tarik. Tangan Usi bukan karet," protes Tessy. "Diam," bentak Mark. Sontak saja Tessy terdiam. Matanya berkaca-kaca ketika mendengar teriakan sang suami yang memekik di telinganya. Kenapa rasanya benar-benar sakit ketika dibentak oleh lelaki itu? "Masuk." Mark membuka pintu mobil. Tessy menurut dan masuk. Ia duduk di samping kemudi seraya menyeka air matanya dengan kasar. Entahlah, kenapa sekarang rasanya ia menjadi perempuan yang lemah. Tidak mungkin, kan ia menaruh rasa pada suaminya itu. Tessy sadar bahwa mereka berbeda, ia hanya ubik kayu sedangkan suaminya pangeran tampan. Lalu, pantas dari mana mereka untuk bersanding? Mark menyalakan mesin mobil dan meninggalkan perusahaan. Lelaki arogan itu tak mengeluarkan sepatah kata pun, tetapi wajahnya jelas terlihat benar-benar marah. Entah apa yang membuatnya marah. Apakah tadi melihat istrinya dipeluk orang lain atau memang ada penyebab khusus yang membuat amarahnya seakan ingin meledak ruap? "Siapa laki-laki itu?" tanya Mark tanpa menoleh ke arah istrinya. "Laki-laki yang mana, Mas?" tanya Tessy balik. Gadis itu menyeka sudut matanya. Mark tidak boleh tahu bahwa ia menangis. Ia tak mau terlihat lemah di depan suaminya. "Laki-laki yang tidak tahu malu peluk kamu tadi." Mengingat hal tersebut, Mark mencengkeram setir mobilnya dengan kuat. Entah kenapa dadanya benar-benar terasa panas mengingat hal tersebut. "Mas Bayu." "Saya tidak peduli siapa namanya," jawab Mark ketus. "Ada hubungan apa kamu sama dia?" tanyanya lagi. Tessy menghela napas panjang. Lalu dia menoleh ke arah jendela kaca mobil. Ada banyak hal yang sebenarnya tidak Mark tahu betapa menderitanya kehidupan Tessy dan Zio selama ini, jika tak ada Bayu yang menyelamatkan mereka. Entah bagaimana, kedua orang polos itu bisa bertahan hidup di kerasnya Jakarta. "Dia orang yang berjasa dalam hidup Usi, Mas," jawab Tessy. Gadis itu tersenyum mengingat pertemuan pertama mereka. Kalau tidak ada Mas Bayu, mungkin Usi dan Zio tidak akan ada sampai saat ini. Balas budi yang besar, Tessy tidak akan bisa membalas kebaikan Bayu dan ibunya pada dirinya dan Zio. Jasa apa? Sebesar apa jasanya, sampai kamu harus pelukan sama dia? Padahal kamu itu istri saya.
Mark kali ini benar-benar marah, rasanya ia ingin sekali memecahkan kepala Bayu menjadi beberapa bagian. Bukannya orang-orang di kantor tidak tahu kalau Usi istri Mas? Gadis itu tampak bingung. Walaupun tidak ada yang tahu, seharusnya kamu tidak sembarangan peluk orang lain. Apalagi kamu itu sudah menikah. Ucap Mark menegaskan sekaligus mengingatkan. Tesi malah manggut-manggut seperti tak bersalah sama sekali. Hal tersebut berhasil membuat hati Mark malah dongkol. Bukannya minta maaf, istrinya itu malah mengangguk dengan wajah polos seakan tak melakukan kesalahan. Tapi, kan Mas Bayu bukan orang lain, Mas. Ujar Tesi. Dia itu sudah Usi anggap seperti kakak Usi sendiri. Saya tidak peduli dia siapa. Mulai sekarang kamu tidak boleh dekat dengan laki-laki lain, kecuali saya. Ingat kamu istri saya dan kamu milik saya. Bayu terdiam di tempatnya, menatap kepergian Mark dan Tesi di kejauhan sana. Jadi, Usi adalah istri Tuan Mark. Ia masih tak percaya. Bagaimana bisa gadis yang ia cintai dinikahi oleh pria paling berpengaruh di kota ini? Begitu juga dengan para karyawan yang mendengar ucapan Mark. Mereka seakan tak percaya dengan pengaduan tersebut. Bukankah selama ini Tesi hanya seorang cleaning service yang membersihkan lantai? Lalu, kenapa tiba-tiba ia berubah menjadi istri dari pria arogan tersebut? Bayu menarik napas sedalam mungkin mencoba menormalkan kembali detak jantungnya. Tak pernah ia sangka jika akan mengalami patah hati sehebat ini. Lelaki tampan itu berjalan menuju ruangannya tanpa peduli dengan bisikan para karyawan yang membicarakan dirinya. Selamat pagi, Pak, sapa salah satu wanita menyusul Bayu masuk ke dalam ruangan sembari membawa tumpukan berkas di pelukannya. Bayu duduk di kursi kebesarannya. Pria itu memijit-mijit pelipisnya yang terasa berdenyut sakit. Emosinya seperti diuji ketika tadi mendengar pengakuan Mark. Tidak mungkin ia melawan bos barunya itu, tetapi tidak mungkin juga dia melupakan Tesi begitu saja. Tesi adalah gadis polos yang berhasil menarik perhatiannya. Gadis itu berbeda dari yang lainnya. Gadis itu tampil apa adanya tanpa memakai topeng orang lain agar disukai banyak orang. Bagi Bayu, Tesi adalah sosok yang tidak akan ia temukan dalam belahan dunia manapun. Maaf, Pak, ini laporan yang Bapak minta. Ucap wanita itu. Letakkan saja. Sahut Bayu tanpa melihat sekretarisnya itu. Baik, Pak. Bayu melanjutkan lamunannya. Ternyata segala hal yang berbicara tentang hati memang tidak pernah sepele. Selalu ada saja yang dikorbankan karena satu dan lain hal. Bayangan Tesi kembali terngiang di dalam kepalanya. Dadanya seketika bagai ditusuk oleh ribuan pisau. Kenapa, sih? Tanyanya lirih. Apa kamu tahu betapa Mas cinta sama kamu? Bahkan Mas kembali ke Jakarta hanya demi kamu, Ibu dan Zio, ucapnya lagi. Apa? Pekik seorang pria parubaya. Bagaimana Tania bisa kabur? Tanyanya setengah tak percaya. Maafkan kami, Tuan, ucap Karel menunduk, merasa malu karena gagal menjaga tawanan tuannya itu. Pria parubaya itu mengusap wajahnya dengan kasar. Ia tampak gusar dan juga tak tenang. Ia bahkan menghempaskan tubuhnya dengan kasar di sofa. Kenapa, Dat? Tanya sang istri yang masuk ke dalam ruangan sang suami sembari membawa secangkir kopi tanpa gula. Pengaruh usia, pria itu tak boleh makan dan minum yang terlalu manis. Pria parubaya itu menatap istrinya dengan perasaan membuncah yang seperti sulit ia katakan dengan kata-kata. Ia bahkan tak bisa mendeskripsikan perasaannya. Tania kabur, Mom, jawab sang suami menatap istrinya dengan berat hati. Tania kabur. Ulang wanita parubaya itu.
Bagaimana bisa? Tanyanya lagi dengan wajah yang begitu terlihat syok. Padahal villa mewahnya tersebut dijaga dengan begitu ketat, bahkan seekor nyamuk pun hampir sulit masuk atau keluar. Lalu bagaimana dengan wanita yang ia tahan selama kurang lebih 5 tahun itu bisa terbebas dan terlepas dari cengkeramannya? Maafkan kami, Nyonya, ini akibat keteledoran kami, sahut Karel. Kedua pasangan itu tak bisa berkata-kata, jujur saja ada rasa cemas yang terselip di antara rongga dada keduanya. Tak hanya itu, ada ketakutan yang menjelma menjadi puing-puing kekhawatiran. Bagaimana ini, Dat? Tania bisa menghancurkan semuanya, ujar sang wanita. Momi tidak mau dia kembali pada putra kita dan mempengaruhi kehidupannya, ungkapnya lagi dengan gelisah. Tenanglah, Mom. Kita akan temukan Tania, dia tidak akan bisa lepas apalagi kembali pada putra kita, jawab sang suami meyakinkan bahwa apa yang ia katakan memang akan benar ia lakukan. Wanita parubaya itu melingkarkan tangannya di pinggang sang suami, seakan ia ingin meluapkan semua perasaan gundahnya di sana. Karel, cari Tania sampai ketemu. Cari kemanapun ia pergi, jangan biarkan ia kembali, bila perlu hapus saja semua jejaknya. Titah pria parubaya itu. Baik, Tuan, sahut Karel. Ia dan beberapa anak buahnya segera melaksanakan perintah sang tuan. Sudahlah, Mom. Jangan terlalu dipikirkan, kita akan menemukan Tania dan semua akan baik-baik saja, katanya menenangkan sang istri yang tampak menangis di dalam pelukan hangatnya. Momi hanya takut wanita ular itu kembali merusak kehidupan putra kita, Dat, sahutnya. Aku harus kemana? Gumam seorang wanita kebingungan saat ia sudah sampai di kota. Wanita cantik itu keluar dari mobil. Lebih baik mobil ini aku jual dan uangnya bisa untuk aku bertahan hidup, ujarnya lagi tersenyum licik ketika mendapatkan sebuah ide yang sepertinya sangat menguntungkan bagi dia. Wanita tersebut segera menjual mobil yang menjadi kendaraannya untuk kabur. Entah kenapa ia curiga bahwa mobil tersebut sengaja dipasang alat pelacak. Kamu tidak akan bisa menemukan aku, Karel. Ujarnya tersenyum penuh kemenangan. Kamu pikir aku orang yang bisa kamu remehkan? Uang hasil penjualan mobil, wanita itu membeli sebuah apartemen mewah di sebuah kawasan elit yang tentunya tidak mudah dimasuki orang sembarangan orang. Bab 20 baru tahu. Untuk sementara waktu aku bersembunyi di sini saja. Jika aku menemui Mark sekarang itu bukan ide yang bagus, bisa jadi mereka menjebakku lagi dan aku akan kembali dikurung di tempat menjijikan itu. Sang wanita masuk ke dalam apartemen yang baru saja ia beli. Ia tersenyum puas karena bisa kembali merasakan kemewahan yang dulu sempat ia nikmati ketika masih bersama dengan kekasihnya. Andai saja kedua tua bangka itu tidak ikut campur, aku pasti sudah hidup mewah dan menguasai semua harta Mark, ucapnya. Wanita cantik itu duduk di sofa seraya melipat kedua tangannya di dada. Tatapannya begitu sombong dan angkuh seakan ia pemilik langit dan bumi. Sejenak wajahnya murung dan seperti merasa bersalah. Jika Zio tidak berada di kampung, lalu di mana dia sekarang? Gumamnya. Wanita itu memejamkan matanya seolah sedang meresapi setiap rasa sakit yang menusuk di dalam sana. Seperti ada sebuah penyesalan yang terselip di antara rongga dadanya dan bahkan ia tak bisa menjelaskan apapun walau dengan kata-kata. Maafkan Bunda, Nak. Bunda tidak bermaksud meninggalkan kamu. Bunda terpaksa, Bunda berharap kamu baik-baik saja di sana. Bunda janji akan jemput kamu dan kita akan bersama selamanya. Tujuan ia kabur dari villa selain bertemu dengan cinta lamanya, ia juga ingin mencari keberadaan putra yang dia tinggalkan dalam keadaan masih bayi tersebut. Bohong jika ia tak rindu pada sosok anak yang ia lahirkan itu.
Bagaimanapun juga ia adalah seorang wanita dan ibu. Apalagi mengingat susahnya melahirkan yang hampir saja mempertaruhkan nyawa. Usi, aku harus ketemu dia. Aku yakin Zio bersama dia sekarang. Astaga, Mas. Tesi masuk ke dalam kamar dan mendapati suaminya yang sudah berbungkus dengan selimut. Tidak usah lebay, ketus Mark mengeratkan selimut tersebut di tubuhnya. Gadis kecil itu duduk di bibir ranjang lalu menempelkan punggung tangannya di kening sang suami. Hal tersebut berhasil membuat jantung Mark berdebar karena sentuhan hangat sang istri. Sial, hanya disentuh begitu saja membuat tubuhnya panas dingin. Mas demam. Sudah tahu, nanya, sahut Mark kesal. Mas tunggu di sini ya, biar Usi kompres dengan air panas, ujar Tesi. Cek, kamu mau bunuh saya kompres pakai air panas segala. Protes Mark. Air hangat, Mas. Tapi kalau Mas mau air panas, Usi bisa kasih, jawab Tesi kesal. Iya sudah sana, jangan lama-lama. Awas kalau kamu ngobrol lama sama Arga, tukas Mark yang masih tampak menggigil di bawah selimut tebalnya. Iya, Mas suami, jawab Tesi sabar. Mark heran meski dibentak dan disuruh-suruh, Tesi tidak pernah membantah ucapannya. Gadis itu selalu saja mengikuti apa yang dia perintahkan. Kadang Mark heran, itu polos atau memang bodoh. Tidak lama kemudian Tesi masuk membawa mangkuk besar berisi air hangat dan handuk kecil. Mark segera berbaring dengan benar. Agar sang istri lebih mudah menempelkan handuk basah itu ke keningnya. Memangnya kalau dikompres begini bisa sembuh? Tanya Mark. Seumur hidup baru kali ini dia demam setelah usianya dewasa. Ini akibat karena terlalu memikirkan Bayu yang memeluk istrinya tadi, hingga membuat pria itu tak bisa mengontrol pikiran. Dulu, waktu Usi masih di kampung kalau Usi sakit ibu selalu kompres kening Usi dan panasnya pasti turun. Jelas gadis itu sembari membilas handuk yang direndam sebentar ke dalam air, sebelum akhirnya ditempelkan kembali pada kening Mark. Mark menikmati sentuhan hangat sang istri. Entah kenapa hatinya selalu damai setiap kali melihat wajah teduh dan polos ini. Gadis bot. Usi, Mas, ralat Tesi cepat tersenyum sembari memamerkan rentetan gigi putihnya. Saya tahu, ketus Mark kesal. Tesi hanya tersenyum melihat wajah suaminya. Tadi siang, lelaki itu marah tidak jelas. Entah apa yang membuatnya benar-benar terlihat marah dan juga kesal. Mas mau bicara apa? Mau ungkapin perasaan dia sama Usi? Cie yang cemburu. Gadis itu tertawa lebar saat melihat wajah suaminya cemberut. Ingat ya, Mas, pernikahan kita hanya kontrak. Mas juga yang bilang tidak boleh jatuh cinta satu sama lain. Usi sih tidak tahu namanya jatuh cinta, tapi jujur Usi. Gadis itu menjeda kata-katanya ketika tatapan matanya bertemu dengan Mark.